Assalamualaikum, Waalaikumsalam Buya Umi. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Ini Al Fakir dari Cilegon, Banten, pecinta Buya Yahya, Umi. Insya Allah baik. Silakan kita bersoal terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi washabbi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Alhamdulillah. Semoga Buya sehat selalu, Buya. Afwan, Buya. Al Fakir ingin bertanya, beberapa minggu lalu Al Fakir bertanya terkait pentingnya sedekah. Sekarang mohon izin, Al Fakir ingin bertanya 2 pertanyaan lagi, Buya. Yang pertama, mohon koreksi jika salah, Buya. Jumhur ulama sepakat bahwa sedekah atau wakaf akan sampai kepada mayit atau orang yang wafat. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya apabila kita niat untuk wakaf pondok pesantren ataupun masjid untuk kekasih kami Sayyidina Nabi Muhammad SAW atau para aulia wassolihin, dengan harapan bahwa pahala yang mengalir pada beliau dengan izin Allah akan membuat ingat kepada kita gitu. Itu yang pertama, Bu ya. Yang kedua, apabila kita melakukan hal tersebut wakaf untuk orang lain, apakah kita pun mendapat pahala yang sama gitu, Pak Bu ya? Syukron kasiron Bu ya Umi. Semoga sehat selalu dan diberi kemudahan atas takwanya. Amin. Ya, ya. Baik, terima kasih, Masya Allah. Terima kasih. Langsung dijawab Bu ya pertanyaannya. Baik, yang pertama adalah kalau orang ingin bersedekah atau berwakaf, kemudian diniatkan pahalanya untuk dihadiahkan agar disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan para aulia Allah. Anggap saja baginda saja misalnya, aulia tentu adalah sama, nggak ada beda, tetap diperkenankan dan sesuatu hal yang baik. Karena apa? Nabi Muhammad adalah memang sudah tidak ada dosa dan beliau adalah sangat mulia, akan tapi beliau adalah mulia dan kemuliaan beliau terus terbuka untuk bertambah. Jadi tidak, karena memang kadang orang seolah tidak beradab kalau memberikan, nggak beradab mendoakan semoga memberikan, ada doa yang nggak beradab. Misalnya semoga memberi hidayah, ini kan kurang ajar ya. Tapi kalau sifatnya pahala, ini Nabi kita berselawat, ini kan Nabi Muhammad sudah diberi oleh Allah segala kebaikan. Tapi apa doa kita? Karena apa? Beliau adalah mulia, tetap saja bisa menjadi lebih mulia lagi. Sehingga bisa dibayangkan bahwasanya pangkat Nabi nggak ada bisa nandingi sampai hari ini. Karena kebaikan kita pun tidak lain juga mengangkat derajat baginda Nabi Muhammad SAW. Ini adalah boleh yang semacam itu dan bukan suatu yang dilarang dan sebuah kebaikan. Kemudian yang kedua adalah pahala ya. Oh ya, dapat. Kita mendapatkannya. Kalau kita wakaf untuk seseorang, maka kita mendapatkan pahala yang sama. Bahkan plus kita mendapatkan pahala sambung hati dan silaturahmi kepada orang tua yang kita hadiahi wakaf tersebut. Jadi bukan sekedar kita mendapatkan pahala yang sama, orang tua kita mendapatkan pahala dan kita mendapatkan pahala sama, kemudian plus ada sambung silaturahim kita kepada orang tua tersebut. Bu ya, terus seandainya yang kita kirimkan doa tuh banyak Bu ya, apakah ibaratnya menjadi, karena ada sebagian orang pernah bertanya, jadi dipikir kalau nanti semakin banyak diniatkan, nanti pembagiannya tuh jadi lebih sedikit. Apakah seperti itu sistemnya Bu ya? Kalau barangnya, kalau yang mempunyai adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada kita, duit kita terbatas. Tapi kita menisbatkan pemberian ini dari Allah yang Maha Kaya. Ya. Bahkan sampai dijelaskan, ulama menjelaskan doa dan permohonan itu semakin irtafa, semakin diumumkan, diperluas, semakin mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada orang doa pelit, ya Rasulullah, doakan kepada kami saja, yang lain jangan. Nabi mengatakan, kenapa kau batasi kok rahmat Allah? Malah makruh, tanda justru hati yang busuk itu malah dia itu doanya untuk aku, ego, hanya untuk aku saja, tidak bisa untuk yang lainnya. Tidak akan berkurang. Allah Maha Kasih kok. Kalau bicara tentang pahala dari Allah itu segede mana, nggak bisa dikira-kira. Karena Allah Maha Kuasa, bisa tidak ada batasnya kuasa Allah, seperti itu. Dan Bu ya, ketika kita tadi diniatkan untuk Rasulullah Bu ya, dan juga para aulia, bolehkah ibaratnya dalam doa tersebut juga kita titipkan misal untuk orang tua atau guru-guru kita, diperkenankan Bu ya? Jadi tidak bermaksud kayak ya ini kan pangkat ini nabi gitu Bu ya, lalu seperti itu Bu ya? Karena ini adalah sebuah kebaikan dan
Dan sesuatu itu ulama sudah menjelaskan, sesuatu yang baik seperti baginda Nabi bisa bertambah baik lagi, tidak kurang. Maka dikatakan kebaikan Nabi adalah selalu menaik, tidak akan kurang. Tapi kebaikan orang selain Nabi adalah bisa naik dan turun. Kalau kebaikan ini termasuk iman di dalamnya. Baik, Bu. Dan juga Bu, lebih tepat itu ketika kita melakukan kebaikan bersedekah. Apakah niatnya, ya Allah semoga dengan kebaikan ini aku semakin tambah dekat dengan Rasulullah, atau ya Allah jika ini kau nilai sebagai suatu kebaikan maka kirimkan pahalanya untuk Rasulullah. Mana yang lebih baik dalam doa seperti itu, Bu? Dua-duanya diperkenankan, dua-duanya baik. Hanya doa yang kedua ini adalah dikhawatirkan ini. Doa yang pertama adalah ya Allah sampaikan ini kepada orang-orang yang kami cintai. Ya kan? Ihda'us thawab, ini yang pertama. Enggak, yang pertama tadi semoga enggak, dengan yang kita lakukan jadi baik. tambah dekat dengan Nabi. Itu masuk bab baru lagi. Yang pertama adalah menghadiahkan pahala, yang kedua adalah tawassul dengan amal. Dua-duanya diperkenankan. Jadi tawasul yang pertama tawasul dengan amal. Ya Allah, dengan kebaikan ini sampaikan kepada supaya lebih dekat dengan Nabi. Itu gitu, tawasul dengan amal dan sah, tidak ada diingkari semuanya. Dua-duanya adalah hal yang diperkenankan. Jadi ya Allah, dengan bacaan Quranku ini ampunilah orang tuaku. Namanya tawasul dengan amal. Atau ya Allah sampaikan amalku kepada dua orang. Dua-duanya boleh.